Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ngoprek lagi. Kita ngoprek di per PLTS-an kelas carry hore alias main lampu DC. Nah, kita baru order nih. Saya baru nyari kabel LAN secondan gitu ya. Ini mereknya Belden. Nah, katanya sih kalau kata YouTube, ini kan kalau kabelan seperti ini nih full murni tembaga ya. Dan satu kabel gini, ini bisa ada berapa biji nih? 1, 2, 3. Nah, ini. Ini kalau kita lihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa ya? 8 apa 6? Ya pokoknya banyak lah ya. Jadi dengan 3.000 per meter kita malah dapat jalur tembaganya bisa 2 atau 3 pasang gitu. Nah, kenapa kita akan coba pakai ini? Karena kita lampu LED 2 watt. Kalau pakai kabel yang 075, 025 itu banyak loss arus di perkabelan. Jadi kita pakai yang lebih kecil lagi. Kalau memang kita cuma pakai PLTS-nya buat lampu-lampu doang, nah kita akan pakai nih. Uji coba pakai kabel LAN seperti ini karena katanya ini murni tembaga, dan ini bisa juga sih buat kabel listrik ya. Cuma untuk sisi keamanan saya nggak ngerti bedanya kabel LAN ini dengan kabel listrik. Mungkin di selongsong kulit kabelnya mungkin ya, yang nggak bisa nahan panas, nggak nahan api mungkin. Tapi kalau cuma buat arus kecil, mudah-mudahan sih aman, asal jangan arusnya gede. Nah, nanti kita akali dengan pasang fuse di setiap titik beberapa meter. Oke, kita lihat, ini belinya dari Bandung. Mungkin ini karena sekarang kan di perkantoran udah pakai wifi semua gitu ya. Jadi udah konsepnya udah mobile office. Jadi kabel-kabelan seperti ini kayaknya udah mulai agak jarang. Atau malah masih ya? Masih juga mungkin ya. Cuma kalau untuk kantornya dirombak, pasti kabel LAN-nya juga ikut dirombak juga karena harus diganti dengan kabel-kabel yang baru. Jadi untuk dari sisi barang kayaknya kualitasnya masih oke-oke lah gitu ya. Bekas-bekas kantor nih Pak. Bekas kantor, bekas warnet, bekas apalah, banyak sisa-sisa tembaga yang bisa kita manfaatkan gitu. Oke. Jadi selain PF1F kita mulai belajar tentang kabel LAN Belden. Belden apa Belden? Oke, kita uji coba bikin PLTS buat penerangan lampu LED yang 2 watt atau sebetulnya sih mungkin 1 watt gitu ya. Lampu LED strip. Nah, seperti ini lampu ini. Nah, agar arus listrik dari aki yang kita miliki itu nggak banyak loss di perkabelan gitu ya. Karena kalau pakai kabel yang 0, kabel speaker, nah sebesar ini kelihatannya 0, berapa ini? 0,5 apa 0,25, kelihatannya ini masih agak cukup
banyak loss. Kita akan coba pakai yang kabelnya lebih tipis lagi, yaitu kabel tembaga yang dari bekas kabelan. Nah, ini kabelan yang secondan, yang bekas. Harganya sama dengan si kabel speaker audio ini, sekitar 2000 atau 3000. Cuma kalau kabel speaker NYZ kalau nggak salah ya, ini tipenya, ini kita dapatnya satu jalur doang, plus minus ya. Tapi kalau kabelan seperti ini kelihatannya ini ada 8 kabel, 8 jalur. Nanti kita potong. Jadi kalau ada 8 jalur berarti kan bisa jadi 4 pasang kabel tuh. 3000 bisa 4 jalur. Lebih murah nih kalau cuma buat penerangan yang berdaya ampere kecil ya. Cuma ini harus dicek juga apakah kabelan seperti ini sampai berapa ampere dia aman gitu ya. Jangan sampai pakai kabel ini kita pakai arusnya yang kegedean sehingga panas dan tidak aman. Nah, saya lihat di YouTube sih banyak juga yang ini korban YouTube ya, karena saya juga lihat ini dari orang YouTube, mereka nyoba menggunakan kabel LAN ini untuk dijadikan sebagai kabel listrik gitu. Cuma ya biasanya kalau untuk arus 220 volt dari 8 kabel ini dirangkai masing-masing jadi 4 gitu ya, 4 pasang, sehingga masih cukup lah itu. Nah, untuk 4 pasang kayaknya untuk yang enggak 24 jam on, yang cuma seketika saja, itu masih aman. Nah, kita lihat nih, ini bekas kabel LAN, kabel wartel biasanya ya, atau kabel-kabel perkantoran mungkin. Nah, kita lihat nih, ini mereknya katanya Belden apa Belden, Amerika punya apa Cina ya, pokoknya lisensi Amerika atau gimana lah. Nah, kita lihat nih, ini ada kabelannya, mereknya Belden CAT6 ISO. Nah, isinya dari satu kabelan ini ada 4 pasang ya. 4 pasang nih, 1, 2, 3, 4 atau 8 kabel tembaganya nih. Nah, ini saya mau ngetes kalau pakai lampu LED model gini nih buat di WC atau di outdoor, di garasi gitu ya. Ini kita bisa nggak nih pakai kabel 1 biji gini ya. Pakai kabel 1 biji gini, arus dari akinya itu jadi lebih awet atau enggak, sehingga DOD aki itu bisa lebih terjaga gitu ya. Karena kita main cuma lampu seperti ini, nah, kalau arusnya kecil mungkin di bawah 1 ampere, apakah dia masih kuat atau enggak. Kalau ngelihat di YouTube orang sih dengan tegangan 220 volt mereka pakai buat colok ke terminal listrik PLN mungkin masih oke ya. Cuma mereka rata-rata membuatnya menjadi 2 pasang. Satu kabelan ini langsung dibagi 2 jadi 4 serabut ya. 4 serabut, ini 4 serabut, dan baru plus min. Jadi untuk 220 mereka pakai seperti ini. Ya idealnya mungkin kalau buat jalur yang agak arusnya gede ya seperti itu juga ya. Cuma karena ini tembaga murni, mungkin daya hantar listriknya jadi lebih bagus lah. Nah, cuma ya nggak tahu enak mana dengan pakai kabel NDAF ataupun kabel listrik yang khusus untuk arus DC, arus tegangan rendah atau voltage rendah.
Testing kabelan, ngetes satu-satu nih, ada yang putus di tengah apa enggak. Mantap. Berapa ampere satu lampu gitu? Berapa tuh? 0,01. Berarti cuma 001 ya, kalau cuma satu lampu ya. Kalau 10 lampu berarti 1 ampere ya, kuat nggak nih? Satu persatu kabelan ini ada putus di tengah jalan atau enggak. Nah, untuk satu lampu LED mata kucing 1,5 atau 2 watt, arusnya berapa Mbak? 0,1 ya. Itu dibagi 100 kan? Ini kalau ke sini pindahin ke sini 0,01, coba pindah coba. Kita tes. Masa? Nah, ini berarti arusnya 0,01 ampere. Nah, yang ingin kita tes ini, si kabelan ini masih aman dialirkan atau dialiri sampai berapa arus? Apakah sampai 1 ampere dia masih aman atau tidak? Susah. Nanti kita akan tes karena yang di existing PLTS yang udah kita coba sekarang dengan 15 titik atau 15 lampu LED itu di controller di wattmeter arusnya itu sekitar di 1 ampere. Nah, untuk 1 ampere itu apakah satu helai kabel si LAN ini aman ataukah kita harus bikin 2 helai atau 4 helai? Kalau 4 helai ya secara ekonomis nanti kita kok putus Mbak? Gak kencang kali ya? Nah, secara ekonomis nanti kita lihat apakah ini lebih mudah lebih murah menggunakan kabel bekas LAN ini atau pakai kabel yang si audio yang seperti ini. Ini kabel audio kan? Bukan ya? Bukan yang audio mah kan merah hitam kan? Kalau ini mah biasa kan? Nah, ini kabel tembaga biasa yang berapa nih Mbak? Kelihatan nggak? 0, berapa? Nah, ini 0,75. Nah, ini 0,75. Kelihatan nih. Nih AWG berapa? 18. Nah, ini 0,75 AWG 18. Nah, kalau pakai kabel yang segede gini, listrik dari akinya jelas banyak loss di kabel, apalagi jarak dari sumber dari aki ke titik terakhir lampu itu mungkin sekitar di atas 10 sampai 15 meter atau 20 meter gitu ya, jadi panjang banget. Nah, kita akalin agar memperkecil loss di kabel dengan iseng-iseng uji coba pakai kabelan sekalian nih buat praktek anak membanding-bandingkan kabel listrik yang NDAF dengan kabelan. Kita udah ngoleksi kabelan, jadi kita praktek mumpung PPKM. Ini kabelan secondan yang bekas, katanya sih bekas warnet ya. Kita akan kletekin nanti, kita akan buat uji coba. Karena kuliah anak-anak masih pada online, jadi mau nggak mau ikutan praktek biar bapaknya ikutan pinter. Oke, kita kletekin kabelannya. Ini ada 4 pasang alias 8 helai kabel tembaga untuk kabel tipe C6. Udah kita kletekin nih. Ini panjang berapa meter? Mungkin ini 5 meter kali ya. Nah, tinggal tarik ini aja. Emang
paling gampang kalau kita ngerusak tuh ya. Nah, ini yang sudah kita kletekin nih, udah kita kulitin bungkus kabel LAN-nya. Yang tersisa adalah seperti ini. Jadi ada 4 pasang. Ini ada 8 helai kabel, 8 helai tembaga gitu ya, yang jadi 4 pasang ini. Nah, kita bisa pakai, apakah akan tetap mempertahankan untuk satu kabel positif ini 2 helai, atau misalkan 4 helai, terserah ya, tergantung dari arus yang akan kita pakai. Nah, saya pingin tahu, ini sekalian buat anak praktek kuliah aja ya, karena masih online, udah hampir sekian semester kuliah teknik, kuliah elektro, tapi nggak pernah praktek, jadinya harus bersusah payah bikin materi praktek di rumah gitu. Biar sekalian tahu bedanya kabel panel surya ataupun kabel untuk kabel LAN seperti ini, bedanya apa ya, iseng-iseng berhadiah sambil bapaknya juga belajar. Jadi nanti kita akan tes untuk satu helai kabel ini. Kalau kita pasang arus maksimal, suhunya bagaimana gitu ya. Nah, tujuannya seperti itu, tujuan buat praktikum bocah kuliah. Nah, ini ada pelindung tengahnya nih untuk yang membuat si kabel ini agak bisa membentuk ya. Kita keluarin. Jadi nanti saya akan gunakan kabel si bekas kabelan ini untuk PLTS. Ini seperti ini untuk di outdoor ataupun di tempat-tempat yang sekiranya kita anggap aman ya, karena ini kan uji coba eksperimen, jadi kalau ada short ataupun segala macam nggak membahayakan keselamatan penerbangan. Nah, ini udah kita lepaskan, kita udah pisahkan karet apa namanya ini ya, selongsong kayak karet pipa, bukan pipa sih ya, plastik putih yang menjadi tulang backbone dari si kabel ini. Nah, jadi kita udah siap untuk memiliki kabel tembaga dari kabelan ini. Ukurannya mungkin berapa mili ya kalau kabelan segini nih. Nah, kenapa saya bersusah-susah nyari kabel LAN secondan seperti ini? Nah, ini pertanyaannya menarik ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang sejak pertama kali lihat video-video saya belajar PLTS, sebetulnya motivasi saya bikin PLTS itu gara-gara anak saya yang cewek ngambil kuliah jurusan elektro. Jadi dulu pas zaman PLN back out ya, kita baru mulai belajar, saya juga awam. Nah, sekarang anak saya udah di semester berapa ya, mungkin 5 kali ya, gara-gara pandemi jadi kuliahnya teknik elektro tapi kagak pernah praktek. Kasian gitu. Jadi mau nggak mau kita ya beli ini beli itu buat sama-sama belajar. Yang jadi masalah ternyata setelah barang-barangnya ada, yang lebih sibuk praktek bapaknya.
Anaknya sih kayaknya lebih sibuk praktek online gitu ya. Nggak pernah ngoprek, kelihatan ngoprek, nggak pernah kelihatan nyolder gitu. Bingung saya. Untungnya anak saya yang kedua baru keterima juga di Elektro Telkom. Jadi ya kita bareng belajar lah, sekali kegiatan kita sharing barengan, dua anak bisa belajar. Yang kedua, ini saya maksudkan buat proyek sosial. Jadi kita punya cita-cita nanti kalau anak-anak udah mulai praktek-praktek belusukan gitu ya, ikut lembaga sosial, lembaga pemberdayaan sosial yang mungkin mensupport masyarakat di desa yang belum terjamah listrik. Nah, kita mau membuat PLTS mini dengan bahan-bahan secondan gitu ya. Entah akinya segede gitu, untuk sekedar nyalain lampu lah, buat mungkin kondisi yang sepuh-sepuh di desa yang sudah susah untuk produktivitasnya udah turun, belum terjamah listrik, atau mungkin udah tidak sanggup bayar token listrik. Nah, kita akan jadi proyek sosial kita gitu ya, proyek sosial bareng anak-anak lah gitu ya. Dan jenis kabel buat anak-anak, juga buat bapaknya, juga kita mau eksplorasi seberapa aman kalau si PLTS untuk tujuan penerangan. Jadi PLTS dengan aki mungkin 7 ampere atau di seri ya, 7 kali 2 kali 7 ampere. Kemudian lampunya seperti ini, atau lampu yang Shinjoko 5 watt. Nah, kalau pakai kabelan itu satu helai apakah cukup atau harus seperti ini? Sepasang ya, sepasang seperti ini. Kita akan testing nanti indikator suhunya seperti apa, awet enggaknya, dari sisi efisiensi listrik si aki ini, dari sisi DOD nanti kita lihat nih mana DOD yang lebih cepat ngedrop kalau kita pakai kabel kabel yang 0,75 atau 0,5 lah ya, dengan menggunakan kabel LAN ini. Ya, ini iseng-iseng berhadiah aja, daripada rebahan, daripada bengong, kita ngoprek-ngoprek lagi. Bahan-bahannya ini aja. Controller, berarti controller, nanti aki, kabel, lampu, panel. Kita pakai panel yang panel curah. Mudah-mudahan 17 Agustus nih ada door prize lagi nih dari Om Hafiz, panel curahnya. Di kabel bekas LAN atau kabel LAN bekas yang harganya 5.000 untuk panjang sekitar 5 meter. Saya mendapat 4 ya, 4 roll. Jadi 4 kali 5 alias 20 meter. 5.000 dapat 20 meter kabel tembaga yang bisa kita gunakan untuk PLTS ataupun power bank buat kondisi di outdoor, di kebun, camping. Nah, jadi nggak usah pakai, nanti kalau camping bawa kabel gini aja nih, kabel-kabel seperti ini yang cukup buat untuk menyalakan lampu LED seperti ini. Satu lampu ini 0,01 ampere ya. Nah, saya belum tahu untuk kabel LAN seperti ini kuat sampai berapa ampere, batas amannya gitu ya. Apakah bisa sampai 0, sekian atau 1 ampere misalkan, apakah masih aman atau tidak. Nanti kita coba cari lampu lagi, mungkin yang 5 watt, apakah kondisinya panas atau enggak. Cuma masalahnya nih, yang ada sensor suhunya nih di Planet Bekasi. Oke, jadi mungkin sharingnya seperti itu.
Oke, uji coba kabelan bekas yang kita udah kulitin buat kabel penerangan PLTS minimalis dengan menggunakan lampu LED seperti ini. Kemudian akinya aki yang sudah di bawah 10 volt. Zaneta ini maksimal cuma bisa ngecas di 8 sampai 9 volt saja. Buat nyalain lampu 1-2 LED agar arusnya bisa ngirit. Nah, kita akalin dengan pakai kabelan seperti ini. 5.000 dapat 20 meter kabel tembaga murni. Oke juga.